Mita udah damai tahun ini? Sudah damai, alhamdulillah sudah damai. Bagaimana cara kamu mendapatkan damai? Seperti tadi Roma bilang, berusaha untuk mensyukuri. Gitu. Berusaha untuk mensyukuri supaya kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri gitu. Berarti kamu udah baru dapat damai di hatinya itu. Damai di bumi sama tetangga? Kok kenapa tetangga sih? Ya kan kita berinteraksi. Iya bener sih. Itu fatsunya sama. Jadi kalau dalam agamanya Mas Sigit kan hablum minallah, hablum minannas. Iya, hubungan ke Tuhan dan pada hubungan Tuhan ke dan hubungan sesama. sesama. Itu harus. Nah, sekarang Tapi kan ditambah susah lagi. itu faktanya. Sekarang ditambah lagi. Damai di bumi ini, bumi sebagai rumah kita. Nah, saya mau menggarisbawahi itu. Karena apa? Seringkali bumi itu dipandang sebagai ya tempat, tanah, air, ciptaan. Padahal bumi itu dalam bahasa kita disebut dengan sangat bagus loh. Ibu pertiwi, ya kan? Ibu pertiwi. Ada entitas kehidupan di situ. Maka damai di bumi, damai di hati terekspresikan melalui kepedulian dan keramahan pada lingkungan. Kalau saya mau mengatakan, ini bukan demi anak cucu saya karena saya nggak punya anak istri, apalagi cucu gitu ya. Tapi demi kita semua, demi anak cucu panjenengan. Bumi harus dirawat sebagai rumah kita bersama supaya damai sejahtera terwujud di situ. Nah, ini penting. Itulah kenapa anak saya namanya Bumi. Iya, anak saya namanya Bumi. Oh, keren. Bumi matahari. Wih, keren. Nanti ada langit, ada laut. Nanti kalau dapat lagi. Nanti kalau dikasih lagi. Kalau dikasih lagi namanya langit. Nanti. Iya. Beliau ini juga kandidat dokter atau dokter? Lingkungan. Saya baru lulus ujian tertutup tanggal 11 November yang lalu. Selamat. Wah. Lolos kan, lulus kan? Nah, nanti insya Allah kalau tidak ada halangan semua lancar, ujian terbukanya tanggal 21 Januari. Saya doakan di 21 tahun Januari tahun depan. Saya Sebentar doakan- lagi Romo. Saya doakan dengan bismillah. Amin, Tapi amin, dengan doa insya Allah soalnya. Syukron. Semoga ya lancar kasih. ujiannya ya. Damai Luar di bumi, biasa. damai di hati, Betul. itu proses kan Romo? Iya. Selama pandemi kamu lebih gampang mencari damai di hati atau damai di bumi? Mit. Damai di hati apa damai di bumi? Damai di hati kali ya. Kalau Lebih damai dapet di ya? bumi mungkin karena kita kan jadi berkurang ya intensitas untuk bergaul bersama dengan orang. Dan dunia kacau seperti Betul. itu ya. Jadi kan kita jarang keluar, jarang berinteraksi gitu. Kalau damai di hati karena kan Tinggal manage akhirnya sendiri. betul sekali. Dan tahun ini kan banyak hal-hal yang kita dapatkan juga. Kak Romo bilang kan hal yang paling kecil aja harus kita syukurin gitu. Gitu. Tapi banyak orang kaya lebih kaya itu ya. Banyak Mungkin- orang kaya lebih kaya. Oh ya Romo ya kabarnya Romo ya. Selama pandemi itu loh. Bisa jadi Ya, karena ekonomi bisa gitu. memanfaatkan situasi, makanya Sebenarnya lebih kaya. Enggak juga. Jadi situasi kalau itu kan kondisi sosiologis, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin itu kan Di manapun. perjuangan abadi gitu ya. Sejak Natal pertama dulu ya gitu. Jadi makalah peristiwa Natal itu ditandai dengan prinsip utama bela rasa tadi, solidaritas, kesetiakawanan, kepedulian. Kalau bahasa saya, bahasa Indonesia yang bagus itu keprihatinan. Keprihatinan. Coba kalau kita ucapkan pelan-pelan aja. Keprihatinan. Ada aspek perih, ada aspek hati. Ya, hati yang pedih. Karena apa? Melihat orang lain menderita dan kita kemudian bersama-sama tergerak untuk bangkit. Nah, aspek itu yang menjadi salah satu kunci damai di hati tadi. Ketika hati kita juga peduli, jadi kekayaan kemiskinan tidak hanya diukur dengan materi. Banyak orang kaya yang baik di masa pandemi ini loh. Saya mengenal banyak orang kaya yang baik, tapi juga banyak orang yang bahkan berkekurangan, memberikan persembahan dari kekurangannya. Itu yang bikin saya sangat terharu. Baru-baru ini Mas Sigit dan Mbak Mita, tempat paroki saya asal di Batu Retno, itu ada gerakan kelompok ibu-ibu laweya gitu ya. Ibu-ibu lansia yang peduli untuk membantu sesama. Lalu kontak saya, kami mau bagi sembako
dengan harga murah, paketnya sekian. Lalu saya share aja di grup WA, langsung berlimpah ruah. Dan yang mengharukan, ada satu paroki di Ungaran, kelompok ibu-ibu juga, itu ngumpulin ada yang 50.000, ada yang 100.000, ada yang 75.000. Akhirnya jadi banyak dikirim ke sana. Jadi untuk membantu mereka yang berkekurangan. Maka prinsip yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, itu tantangan kita. Tapi dalam situasi pandemi ini, bahkan yang berkekurangan pun punya keprihatinan. Tidak hanya minta, tapi memberi dari kekurangannya. Dan itu jauh lebih mulia daripada Tuhan kita. pasti mencatat. Oh, Tuhan pasti mencatat. Apa berkatnya berlipat. Miskin dalam hal finansial belum berarti miskin dalam hal spiritual loh. Betul ya Romo ya? Itu tadi spiritual wisdom tadi di situ. Ini omongan orang psikologi. Gak gitu. Ya, aku Orang psikologi ngeraya orang ekonomi ya. Ya, psikologi saya ekonomi. Saya Tapi Romo gini. saya ekoteologi. Betul itu teologi. Iya, perpaduan Tapi ini antara. perbandingan Romo ya. Mohon maaf, saya pernah pacaran dengan seorang beragama Kristen gitu. Dan diajak ke gerejanya gitu. Dan saya pada waktu itu ya, saya temukan Sebentar, ini pacarannya kapan? Dulu waktu muda atau Waktu sekarang muda, pacarannya? waktu SMP. Oh, Tenang kirain ya. sekarang. Tapi pasangan sekarang sudah welcome. Enggak tinggal gini enggak apa-apa. Udah Jangan-jangan capek, sampai rumah udah dimarahin. Udah capek marahin soalnya. Nanti jangan dimarahi ya, Bu ya. saya mau bertanya lebih lanjut soal keprihatinan. Ya. Mostly teolog, filsuf itu menyampaikan sesuatu secara straight dengan akal sehat. Lebih cenderung otak kiri ya. Logika itu otak kiri ya. Nah, Tapi waktu saya diajak pacar saya waktu itu ke gereja Kristen, saya temukan ekstase di sana. Jadi beribadah itu happy, Romo. Ya, ya. Bukan keprihatinan. Yang muncul adalah kebahagiaan. Ya. Gus Baha, salah satu patron virtual saya untuk beribadah, itu juga kelihatannya cenderung untuk menjadikan beribadah itu happy, tidak menakutkan. Kira-kira bisakah terbentuk sebuah ibadah yang menceriakan, walaupun kondisinya memprihatinkan? Ya. Jadi keprihatinan itu kan tidak berarti lalu kita menjadi minta iba, Nangis-nangis. minta belas kasihan kepada Allah ya. Seluruh aspek doa kita kan sebagai sembah puji ya, puji-pujian, nyanyian, sukacita. Tapi sukacita tidak berarti lalu lepas dari bumi yang kita injak, gitu kan. Ada sinergi ya, antara keprihatinan, sukacita. Allah sendiri sudah peduli pada kita. Sukacita kita harus berbuah dalam kepedulian pada sesama. Itu maksudnya ya. Maka keprihatinan bukan dalam arti aku minta dikasihani oleh sesamaku. Kalau bisa kita justru lebih baik mengasihi daripada dikasih, lebih baik memberi daripada diberi, lebih baik mengampuni daripada diampuni. Nah itu doanya begitu. Maka sukacita, semua agama sebetulnya mengajak kita dalam ibadah itu sukacita. Mengapa? Karena Allah Maha Pengasih dan Penyayang kepada kita. Kalau dipikir-pikir loh, siapa kita manusia ini dengan segala macam kelemahan dan dosa, tapi Allah masih mau mendengarkan kita sesuai dengan perspektif agama kita. Nah dalam ajaran Katolik sama, Allah itu diutamakan sebagai yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bahkan kalau kita jatuh, saya bikin lagu begini, ketika dosamu merah seperti kirmisi akan diubah menjadi putih seperti salju. Pengampunan berlimpah. Bahkan kalau aku jatuh 7 kali, aku harus bangun 8 kali. Wah kalau itu Paulo Coelho gitu ya. Salah satu ungkapan sastrawi tapi sangat mendalam. Artinya apa? Pengampunan diberikan tanpa batas. 70 kali 7 kali. Nah itu yang membuat ibadah lalu menjadi sukacita. Bahkan meskipun dilakukan secara virtual, mendatangkan sukacita. Saya selalu berpesan di masa pandemi ini untuk umat yang bisa mendapat kesempatan hadir secara offline, bawalah kami yang tidak bisa hadir karena satu dan lain hal
di dalam doamu yang offline itu. Di lain pihak, yang tidak bisa hadir harus ikut secara online juga mendoakan supaya yang hadir ini tetap sehat. Tidak menciptakan klaster baru di masa pandemi ini. Jadi saling mendoakan di situ. Nah, itulah sukacita. Maka yang namanya joyful, happiness, sukacita itu tidak bersifat egoistik, berpusat pada diri sendiri, tapi ada aspek altruistik kepada orang lain dan aspek ekologis. Karena apa? Semua saling terhubung. Maka lalu ada ungkapan eco happiness gitu ya. Kebahagiaan, sukacita karena semua saling terhubung Dan terutama berwawasan juga lingkungan. tadi damai di bumi, damai di hati. Wah. Ini enggak, Enak ya? aku dia mantu-mantu itu mudeng enggak Mas? Mudeng banget. Soalnya modulnya jadi berasa dosa. Iya. Jangan. Mudengnya tuh jadi mikir, aku udah gitu belum sih ya? Iya. Terima kasih atas kuliahnya, Romo. Peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam